dan siap menerima siap menerima koneksi, gitu ya. Oke, kita coba aja ya. Ini sambil bareng-bareng kita coba integrasi antara Radius dengan LDAP nih. Ya, jadi di sini saya sudah mode sudo, ya, mode sudo Radius. Ya, kalau teman-teman nggak mau sudo su juga nggak masalah ya. Jadi free radius ya, kita bisa coba. Saya pindah dulu sebentar ke home directory. Ya, free radius kita bisa coba cek dulu apakah ini sudah terinstall paket-paketnya dengan seperti biasa dpkg-l, kemudian kita grab free radius ya, free radius. Jadi pada Ubuntu ini yang nama paket untuk menginstal free layanan Radius ya, atau remote authentication dial-in server, ini adalah free Radius. Jadi kita lihat di sini udah terinstall di server kita ya. Kemudian pastikan juga ada free Radius LDAP dan free Radius utils. Nah, ini udah terinstall. Kemudian ya mungkin kita bisa coba dengan basic configuration dulu ya, seperti menggunakan lokal user, artinya lokal user dari si free radiusnya. Si radiusnya itu untuk melakukan login, ya, untuk melakukan tes autentikasi ya dengan menggunakan radius server. Nah, konfigurasi radius server ini ada di etc free radius 300 ya. 300 mungkin bisa pindah ke sini. Free radius 300 ls. Nah, maka di sini kita lihat ada server, ada konfigurasinya. Yang pertama kita lakukan, kita bisa konfigurasi clients ya, clients.conf. Mana clients.conf ini ya. Nah, clients.conf ini biasanya kita mendaftarkan device-device yang mau connect ke radius kita ya di clients.conf ini. Jadi clients.conf ini kalau misalnya saya buka ya, di sini adalah konfigurasi di mana kita mendaftarkan klien-klien kita. Misalnya routernya kita daftarkan, misalnya mungkin networknya kita daftarkan ya, atau lain sebagainya, atau IP address-nya kita daftarkan. Nah, itu kita lakukan di sini ya. Sorry. Nah, di sini ada localhost. Jadi kita cuma punya localhost saja. Jadi ini yang perlu kita pastikan sudah jalan ya, sudah uncommented gitu ya, konfigurasinya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini baris 30 ya, baris 30, kemudian baris 42 127.0.0 ini localhost. Kemudian kita coba cari secretnya apa untuk mengautentikasi si localhost itu untuk terkoneksi ke radius ya, radius server. Kita lihat di sini secretnya adalah testing 123 ya. Mungkin kita bisa coba biarkan itu default, atau kita bisa juga pakai password standar kita ya untuk praktikum admin SOJK ya, password standar kita. Oke. Nah, mungkin ini saya simpan. Saya rasa cuman ini aja ya konfigurasinya. Untuk kemudian untuk yang lainnya kita biarkan saja, kita minimum dulu seperti itu. Nah, cuman kalau mungkin mau di explore lebih lanjut, nah ini ada juga opsi-opsi lainnya ya. Tapi kita bisa biarkan dulu ya, kita bisa biarkan dulu dengan konfigurasi minimum seperti ini. Kemudian di sini
Ya, kemudian di sini kita coba kita ls lagi, kita lihat ada users ya, users. Kita coba ls ya, di users ini ada apa? Ya, kita bisa coba VI users, sorry, terlalu cepat ya. Kita bisa coba VI users, ya kita coba edit user. Di sini adalah tempat kita menyimpan ya, si free radius itu menyimpan lokal database usernya. Ya, lokal database usernya kita VI users. Ya, kemudian kita lihat di sini kita bisa lihat barisnya, bisa lihat barisnya. Kita mungkin bisa coba buat satu user ya, kita bisa buat satu user, nah ini ada contohnya ya, menggunakan clear text password. Kita bisa uncomment ini, kita berikan aja user namanya apa, Tekom misalnya, kemudian passwordnya adalah admin SOJK juga ya. Nah nanti tugas kita ya, kita mengganti dari yang apa namanya, yang autentikasinya menggunakan database lokal di free radius, jadi menggunakan LDAP yang sudah kemarin kita konfigurasi. Kemudian saya rasa udah cukup ya, segitu aja dulu untuk apa namanya, konfigurasinya. Kemudian kita bisa jalankan free radiusnya ya, free radiusnya dengan perintah free radius minus X ya, X kapital. Nah, tapi ini sebenarnya menjalankan radius dalam mode debug mode. Ya, jadi kalau kita mau menjalankan sebagai service ya seperti biasa aja ya, kayak pakai sistem CTL misalnya ya. Nah, tapi ini di sini kita menggunakan debug mode. Ya, jadi sambil kita ngetes nanti kita bisa lihat ya apa aja yang terjadi gitu ya. Kita lihat ini ready to process request. Ya, jadi sampai ini keluar ready to process request, ya baru kita bisa menjalankan kita punya apa namanya, kita punya testing ya ke radio server yang baru saja kita konfigurasi. Ya, jadi minimal konfigurasi minimumnya seperti itu ya. Konfigurasi minimumnya tadi cuman kita edit client sedikit ya, clients.conf, kemudian kita edit sedikit users ya, users, bikin lokal database dari si radius server. Kemudian kita radius minus minus X kapital tadi ya. Nah, kemudian saya bisa buka tab baru, saya connect ya ke saya punya, saya SSH lagi, buat SSH session baru ya ke server Ubuntu saya. Kemudian saya bisa jalankan rates ya, rates tadi apa, Tekom ya, Tekom. Kemudian passwordnya adalah apa namanya, passwordnya adalah apa, admin SOJK ya. Kemudian alamat radius servernya 127 titik localhost bisa ya. Kemudian kalau nggak salah ini priority ya, kalau nggak salah ya, tapi ya priority number. Kemudian juga ini diikuti dengan secretnya, secret yang tadi kita setting ya, kita setting di apa, clients.conf ya. Kita coba rates ya, maka kita sudah berhasil ya, kita sudah berhasil bahwa di sini mengirimkan akses request dan itu diterima ya oleh radio server. Kurang lebih seperti ini ya, apa namanya, apa konfigurasi ya untuk eh, radius menggunakan lokal database. Ya, lokal database. Oke, kalau ini sudah berhasil, ya, kalau ini sudah berhasil, kita lanjutkan dengan integrasi yang sesungguhnya baru ya, integrasi yang sesungguhnya antara free radius dengan LDAP. Gitu bukan Pak Faujan skenario-nya atau gimana? Iya, Ya, betul. seperti itu ya. Gimana? Ya kita, nah, habis nanti
apa namanya, integrasi dengan LDAP. Nah, ngapain lagi ya, itu saya serahkan ke Pak Fauzan ya. Nah, ini lognya. Tadi saya di Evita sudah upload itu mikrotik ya. Jadi coba login perangkat nanti dari mikrotik router ke radius ya. Oke. Oke, kalau gitu udah kita putuskan, kita hentikannya tadi, radiusnya kita berhentikan dulu, dia udah nggak jalan, kita CTRL C ya. Kemudian ngapain lagi ya sekarang tadi untuk LDAP ya, LDAP. Nah, jadi tadi pas ketika kita DPKG-L, grab free radius ini, free radius, kita melihat ada DPKG ya. Kita melihat ada free radius LDAP ya. Stop. Ya, Oke. Ya. ya, kita lihat ada free radius LDAP dan free radius utils ya. Free radius utils itu adalah tadi eh, dia apa, rates ini tadi datangnya dari free radius utils ya. Jadi rates ini. Nah, kemudian untuk free radius LDAP ini adalah modul yang digunakan free radius untuk integrasi dengan LDAP. Jadi pastikan ini terinstall ya. Biasanya ini udah install kalau pakai Ubuntu yang dikasih dari asisten. Nah, oleh karena itu kita bisa ls, kita coba cek di modes available ya, modes available. Ini sama kayak apa namanya? Sama kayak Apache ya. ya Apache. Ada modes available, ada modes enable. Saya bisa modes available. Kemudian saya ls di sini. Ya, ada LDAP ya, ada LDAP gitu ya. Nah, oleh karena itu ya kita bisa aktifkan mana LDAP. Nah, ini LDAP ya. Kita bisa aktifkan di sini ln minus n ya, sama seperti Apache ya sebenarnya. Kita pakai bisa A to N site waktu itu ya, A to N site itu hanya membuat soft link. Nah, ini juga sama ya, kita bisa apa namanya? ln ln minus s, kemudian ldap, kemudian kita bilang itu mau di soft link ke mode enable ya, enable. Oke, kalau kita ls minus titik dua gitu ya, mode enable, udah ada ldap-nya kah? Nah, sudah ada ya, di sini sudah ada ldap. Oke, nah itu tadi pertama untuk integrasi dengan LDAP. Kemudian kita tinggal edit saja ya. Kita tinggal edit saja VI LDAP-nya. Oke, ya, nah, lihat ada konfigurasi LDAP seperti ini ya. Direktif untuk konfigurasi LDAP seperti ini. Nah, ini tinggal kita apa namanya? Tinggal kita sesuaikan aja ya dengan kita punya konfigurasi server. Benar localhost default 389, katanya default 389. Ini kalau misalnya kita nggak pakai port standar, kita bisa edit ya. Kita bisa edit kalau nggak pakai, kalau pakai port standar eh, nggak perlu edit ya. Kemudian identity ya, kemarin identity untuk LDAP kita apa? Adalah CN sama dengan admin, kemudian DC sama dengan IP, bukan IPB ya, kemarin apa, Tekom ya, Tekom, kemudian ORG, benar ya. Passwordnya admin SOJK. BSDN juga apa, tekom.org. Padahal baru tadi pagi saya praktikum, udah lupa-lupa inget ya konfigurasi apa. Identity password sudah, kemudian BSDN sudah, kemudian coba kita lanjutkan lagi dengan ke bawah, ada apa ya, ada ini ya, sasel, kemudian ada apa lagi di bawah ya,
Kemudian apa yang penting ini? Coba saya ambil nyontek sedikit ya, yang penting apa lagi? Yang penting BSDN, filter yang penting filter. Yang mencari berdasarkan apa? Filter UID, oke. Ini UID. Kemudian out type ya, kita perlu cari out type. Oke, ada grup juga ya, grup out Kalau type. user passwordnya sudah ya, user password. Ini passwordnya udah pada atas ya. Minimal kayak udah ya ini ya. Out type ya, out type. Ada? Tidak ada ya. Tidak ada. Oh, kalau nggak ada ya kita bisa langsung coba aja ya. Saya rasa ya. Kita langsung bisa coba aja jalankan lagi apa namanya free radius minus x nya. Coba ntar saya sambil sambil lihat-lihat ya, sambil lihat-lihat ada yang kurang apa ini di sini. Ada pajaka juga nih di sini yang Nah, ini sudah nih, user ya passwordnya sudah masuk ini. udah Pak. Mapping. Oke. Ada pajaka juga nih yang apa admin ya, admin handle radius juga nih sering saya rasa lebih sering dari saya Iya. untuk wifi error-error pajakan. Oke, saya rasa nggak ada ya, nggak ada lagi yang Mungkin perlu bisa di itu ya, di site apa? Di site enable ya. Kita. di site enable. Ya, ya, kita perlu di site enable ya. Eh, inner kita bisa. Oke, kita bisa ke site enable ya. Ada sites enable ya, sites enable ls ini inner tunnel ya, default dan inner tunnel kita coba cek default. Default. Kita cari out type ya, tadi saya nyari out type. Hmm, mungkin kita bisa langsung coba cari aja LDAP. Nah ini ya, Ya. kita bisa uncomment ya. Kemudian apa lagi? Authorize ya, authorize. LDAP ada lagi. Nah ini ya, atasnya apa nih authorize kah? Post out ya, ini post out LDAP boleh di uncomment. Post out ini. Kemudian eh, authorize ya, authorize. Ini accounting ya, accounting mana authorize. Paling atas mungkin ya. Coba. Kita coba cari aja ya, authorize. Oh iya, atas ya. Authorize, kita cari LDAP. Mana LDAP?
HP. Oh, sudah ya? Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Ya. Karena itu tadi adalah yang sites enable yang default ya. Kemudian yang inner tunnel ya mungkin perlu di perlu dikonfigurasi juga nggak ini Pak Fauzan? Kalau nggak salah perlu ya. Tunnel. Tunnel ya sama ya, ini kurang lebih inner tunnel tadi. Kita cari LD AP ya sudah ya. Ini kemudian out type juga kita cari di sini. LDAP out type MS cap oke. Nah ini LDAP ya, kita perlu buka juga. Kemudian tadi post ya, post out ya, post out juga kita perlu buka ya, ini LDAP. Oke, saya rasa udah ya, itu kita bisa langsung simpan ya, W key. Kemudian kita free radius minus X ya. Nah kan error, apa yang error? Fail to please verify that the configuration is to parse LDAP entry ya. Kita perlu Ada modul RPC. To find LDAP as a module or policy ya. Mungkin Di modul LDAP tadi dicek lagi. enable. Kita coba ls ini VI LDAP ls minus L coba. Ini dia sudah. Oh ini nggak benar ya, ininya apa namanya? Link ya. Ini ya. Kita kasih aja ln minus ls ya, minus s. Kemudian dari sebentar ya. Kemudian titik ya. Iya. Double dot. Dari sini, kalau dari sini bisa nggak sih Pak? Modenya, mods available dari ln. Sorry. ln. Benar. Mods enable ya, kita bisa ln minus s mods available. LDAP ya. Ya, kalau kita ls minus l lagi berubah ya. Mungkin bisa saya remove dulu aja ya. ln kemudian kita ini lagi ya. Kita coba ls minus l. LDAP nggak berhasil ya. Tidak berhasil. Ya. ln minus s. Oh ini ls ya, sorry, pantesan bukan ln ya. ln minus s ya, seperti ini. Kita bisa ls minus l. Nah sudah sesuai ya. Ini kita bisa ch on ya, ch on free rad gitu ya. Kemudian free rad LDAP. Dan kita ls minus l lagi. Kita coba nggak bisa ya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu langsung kita free radius minus X lagi. Oke, maka dia sudah ready to process ya, ready to process. Kemudian kita bisa langsung kirimkan rates menggunakan
kita punya apa user di LDAP ya, J3D 1234567 ya. Receive rejected ya, rejected. Jadi ini nggak berhasil nih, nggak berhasil ke menggunakan user LDAP-nya ya. Kita bisa sambil coba ya apa yang salah ya. No known good password found for the user ya. Oke, setting Username-nya tadi, file karena udah betul itu tadi JD 1234567. kayaknya betul Pak. Nah, 78 ya kalau nggak salah ya. Oh iya benar Pak. 78 ya. 8 ya. Ya, 8 ya. Nah, berhasil ya. 78. Oke. Nah, kemudian kita mau ngapain lagi nih? Oke, sekarang kita lanjutkan file karena kan ada waktu itu ada email ya. Masih aktif nggak email ya? Email masih aktif Pak. Nah, sekarang kan user J3D bla 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 ini kan sudah bisa akses ke apa namanya? Sudah bisa digunakan untuk user system kan ya? Iya, iya. Berarti harusnya sementara email kita kan usernya ngacu ke user system ya. Jadi harusnya bisa login email ini langsung ya. Hmm. Jadi dengan mengkonfigurasi autentikasi ke dalam dari Linux ke LDAP, kemarin kan sudah konfigurasi itu dengan NSS dan NSCD ya. Hmm. Nah, sekarang bisa dicoba login ke email menggunakan akun tersebut. Ya, oke. Kalau gitu kita coba login ke email. mail.techcom.org J3D J3D 12345655678. Kemudian passwordnya admin SOJK. Saya bisa coba berhasil login. Berhasil login. Jadi integrasi dengan LDAP bisa melalui autentikasi autentikasi ke sistem ke server ya. Mereka kan udah dikonfigurasi tuh dari Linux autentikasi ke LDAP. Ini otomatis email juga udah bisa autentikasi menggunakan LDAP ya. Nah, tinggal di LDAP kan nanti tinggal kita tambahkan user ya. Mau seberapa banyak user kita bisa. Jadi mengelola user email menjadi lebih mudah ya. Jangan harian nih dari bukan harian, tahunan ya dari Pak Jaka, mungkin Pak Elkana dulu ya, ke Pak Agung, memasukkan user mahasiswa baru ya. Iya. Baru ini dimasukkan ke ya, itu per tahunnya mungkin berapa? Bisa 4.000 bisa termasuk mahasiswa vokasi juga ya. Hmm. Oke, berikutnya kita coba lagi autentikasi ke mana ke Squid. Squid masih ada nggak? Squid masih ada kayaknya Pak. Ya, coba dilihat Squid ya. Squid itu kalau nggak salah perlu install apa untuk itunya? Modul NCS. autentikasi ya. Jadi Squid mau dicoba apanya Pak? Coba autentikasi ke mana? Ke LDAP ya. Autentikasi ke LDAP ya. Coba dengan Pak Agung ya. Squid.conf kalau nggak salah Squid ini ada yang perlu di apa namanya? Perlu diinstal dulu ya untuk apa? Untuk ke LDAP atau ke Radius Pak? Ke LDAP ya. Ke LDAP. Coba lihat modul, kalau nggak salah sudah ada, sudah lengkap modulnya. Modulnya namanya apa Pak? Kalau ke LDAP kan apa namanya? Ke LDAP
Coba konfigurasi yang kemarin file kanan di squid.conf ya, Squid di, conf. di cat dulu. Boleh. Out param kemarin di mana? Out param kemarin sudah sempat autentikasi ke NCSA kan ya? Nggak sempat di saya, Pak. Oh, Terus, nah ya, kita coba. tapi yang Pak Agung sempat kalau selesai lupa ya. Ya, kayak sempat. Sempat ya. Outparam, nah ada nih Outparam basic ya. Outparam basic, LDAP, USR lib, squid, LDAP out ya. Perlu ada kliennya itu, Pak. Kita cari letak itu dulu, letak apa namanya? Letak modulnya ya. Di Hmm. mana letaknya? USR lib. Nah, coba dicari dulu. Di luar itu, keluar dari situ dulu. Kita coba cek ls. USR lib squid ya, ada nggak? Squid. Nah, ini modulnya kan ya. Nah, di situ ada basic, LDAP out ada ya. LDAP out ya. Kemudian radius ada nggak radius? Basic radius out. Ada ya. Basic. Nah, kita coba, coba itu dulu mungkin ya. Kita coba Yang pertama LDAP. LDAP dulu. Jadi direct langsung di LDAP ya. Kita VI berarti squid ya. Cari tadi outparam. Sekarang Ini kita mungkin bisa coba ya uncomment aja ini satu ya, atau kita bisa copy ya biar ada contohnya. Kita bisa copy seperti ini, kemudian baru di sini kasih apa USR lib tadi ya, USR lib squid US param basic kan ya. param basic ya, bukan yang Param basic, negotiate. bukan negotiate. Oh, yang bawah tuh karena mungkin Harusnya yang bawah ya, yang bawah. bawah ini. Terus, nah di situ aja. Kita bisa coba copy gitu kan, biar ada contohnya. Kemudian out param basic, kemudian di sini masukkan path ya, tadi USR lib basic out ya, seperti ini. Kemudian diikuti dengan SDN, SDN-nya ya, SD, D ya, minus D gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. B, B, D ya, benar ya. minus B. Minus D. Oh ini mah autentikasinya ya. Minus D ya. Minus D. SDN karena B. Ya, B. Betul. DC, DC, Tekom, DC, ORG ya. G ya. Dikasih tanda kutip ya. Double kutip. Ya. Kemudian baru ini Ya. host. Filter. Oh nggak perlu Min-F. host. Nggak perlu host. Sorry, gimana Pak? Nggak perlu hostnya apa langsung aja? Hostnya nanti belakangan aja. Min-F berikutnya. Minus F. Ya, Minus F. Kemudian spasi, tanda kutip. Tanda kutip. UID sama dengan %S gitu. Oke. Kemudian IP servernya ya. IP servernya ya. IP server LDAP-nya bisa 127. Kemudian autentikasinya ya, autentikasi ke si itunya ya. Apa sih namanya? LDAP-nya ya. Kalau nggak salah. Ya ini kan sudah ke nggak usah. Jadi kita menggunakan anonymous ya. Anonymous. Ya. Oke. Kemudian ada lagi yang perlu di Out param yang bawahnya itu dibuka saja. Out param children itu boleh dibuka
Nah, kemudian itu bawahnya lagi real filmnya, kemudian umurnya TTL-nya 2 jam ya. Oke, kemudian di bagian ACL. ya itu ACL. Kita waktu itu nyimpan ACL di mana ya? terus waktu itu sempat buat ACL juga ya kayak gini Iya, mau taruh situ cuman di mana gitu, biar biar satu tempat. di bawah biasanya. Harimau ya waktu itu. Ah, nah, next. Ada. Nah, ada ya. Aduh, entar. Kita bisa berikan di atas ya, bahwa ini Ya, harus sekian boleh. ACL, ACL, password misalkan. password, Password proxy out required ya. ya, kemudian Nah, kemudian di HTTP access allow password gitu ya. hmm, TTP aksesnya di mana juga kemarin. Wah, kita harusnya sih. Hmm, Ya. bentar. HTTP akses. Oh, ini ada ACL juga sini. Oh, ACL-nya di situ tadi. Udah nggak apa-apa. Langsung aja tuh paling atas HTTP. Nah itu HTTP access allow Password ya tadi namanya. password ya. Ya, Password apa password gitu tadi. Password ya. password tadi. Oke, udah ya. Ya. Nah, coba. Kemudian kita reload ya sistem CTL. CTL reload squid. Ya, coba kita cek lah. Next start. Kemarin squidnya port berapa ya? 80-80 ya? Kalau nggak salah. 80 kalau nggak salah. 80 ya. Oke ya. Kemudian kita bisa coba setting sini. Firefox Preferences. Proxy. Kemudian setting. Nah, sini 80-80 udah oke. Oke, ya, kita coba browsing ke Google. Kemudian kita login pakai Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passwordnya admin Sujeka. Oh ya, nah bisa ya. bisa ya, berhasil. Saya berhasil. Mau ngapain? Oke. Berikutnya itu tadi yang konfigurasi file karena radius dites juga di Squid ya, bisa juga. Tadi kan ada modul ya, ada modul Squid, ada modul autentikasi radius. Apa namanya tadi? Lupa. Basic radius. Ini ya, basic radius out ya, basic radius out. Radius out ya, oke. Basic radius out. Nah, jadi tinggal diganti aja modul LDAP tadi dengan radius ya. Ya, yang model Radius. tadi. Nah, basic LDAP out ini diganti aja gitu. Jadi ini aja kasih pagar aja Pak. Kita Pagar. copy di bawahnya. Nah, Seperti itu ini. hostnya yang filekan itu 127 karena localhost ya. Nanti harusnya pakai IP ya sebenarnya. Oh ya, ya ya. Server yang lain kan ya. Itu yang atas saya satu filekannya yang di ini. Oh yang Yang bawahnya. intinya iya. Oke. Oh, cerita. Saja Nah, seperti ini. kita ganti dengan radius ya. Basic radius out ya. Parameternya Pak. Parameternya minha tadi
Minhanya IP ya, udah betul ya. Oke, jadi servernya adalah server 127 ya, atau nanti IP-nya. Kemudian minway. Minway itu tadi apa secretnya ya? Kapital atau kapital atau kecil? Huruf kecil. Kecil. Sejika. Jika ya. Ya, Udah ya, itu aja. ya Jadi sudah. password ini yang tadi saya konfigurasi di free radius clients ya, clients.conf. Itu tadi saya ada konfigurasi kan, localhost. Nah, itu adalah passwordnya tadi saya masukin di situ secretnya admin SOJK ya. Nah, kemudian mungkin perlu boleh kita jalankan aja ya sistem CTL ya start misalnya free radius ya. Free radius. Ya, Masalah ini ya menjalankannya debug tadi ya. ya tadi sebelumnya kita debug ya. Kalau ini permanen jalan ini. Background ya, jalan background. 18 berapa? 18 something gitu. 18, 12. 18. Oh, nggak ada, Pak. Ya, kita coba aja dulu ya. Kita coba aja dulu. Tadi scriptnya juga di jalan di reload ya. Karena tadi ada Tadi perubahan. statusnya aja Pak Ingal. Status dari free radius tadi seperti apa? Statusnya boleh. Status running ya. Running. Oke, boleh. Ya, kita lanjutkan lagi. Mungkin pakai incognito. Nah, kalau incognito ini kayaknya udah langsung juga ya. Coba buat memastikan aja. Oke, udah. Sama ya proxy. Mm-mm. Langsung google.com. Dan, nah bisa juga ya. Jadi kita sudah berhasil autentikasi melalui direct langsung ke LDAP atau muter dulu via radius ya. Nah, kemudian kan sudah disampaikan bahwa apa keuntungan lewat radius? Radius ada modul-modul, ada modul apa? Triple A ya. Nah, sehingga autentikasi, otorisasi dan accountingnya bisa diarahkan ke radius ya. Sementara kalau LDAP ya paling paling hanya autentikasi dan autorisasi saja kemungkinan besar ya. Tapi accountingnya pasti tidak masuk di LDAP. Nah, walaupun di sini kita nggak bahas tentang accountingnya ya. Nah, jadi nanti bisa dieksplor lebih lebih jauh ya. Uh, kita lanjutkan berikutnya dengan bagaimana menggunakan radius untuk autentikasi perangkat jaringan ya, Elkana. Oh ya Pak. Nah, tadi sudah diupload di Evita itu ada mikrotik, coba diekstrak ya, Oh ya. dijalankan di virtual. Proxy-nya saya matikan dulu. Evita kalau gitu. Berapa besar ini Pak? Kecil 20 mega kalau nggak salah. Oke. Mikrotik 20 mega. Oke, siap. Oke. Oke, bisa saya langsung new virtual machine aja. Mikrotik. Machine foldernya ada juga. Jadi di downloads. Oh, ya.
Sebentar ya, type. Atau kalau nggak salah biasa langsung dibuka juga, dia langsung ngebuka. Kalau nggak salah dia langsung, nah kan. Oke, make address policy-nya boleh kita, ya boleh ya. Kita impor aja. Dan kita setting networknya supaya dia bridge ya. Ya, Bridge. bridge. Oke. Dan kita langsung start. Oke. Apa nih passwordnya? Atau mesti perlu winbox saya, Pak? Itu passwordnya admin. Usernya admin, passwordnya nggak usah diisi. Nah, itu udah masuk ya. Mungkin di Setting IP dulu ya. kecil ini ya, PL karena tidak begitu jelas ya. Gimana ya? Scale mode. Oh bisa ya, bisa terusan. Oke, cukup ya. Mungkin cek dulu IP address-nya PL karena Wah, saya udah lupa, Pak. Mikrotik. Bisa dipastu. IP address print, IP spasi Pasti ya. address print. Nah itu IP-nya kita remove dulu aja. IP address remove Nol. Apa berapa? 0. Semuanya di remove, Pak. Ya remove aja. IP Oh, address add langsung IP address-nya. ya. IP address add address kalau nggak salah ya. Di tab aja PL karena tab. Nah gitu, add address Nggak. sama dengan ya. Sama dengan, oke. 9218. Ya. Saya kasih 31 ya. Kemudian apa? Subnet apa-apa? Slash berapa itu tadi? Dua. Slash 24. Kemudian apa interface-nya ya? Apalagi Interface. Ya. Interface-nya TH1. satu. Ether 1. Oke. IP address. IP address print gitu ya. Nah, Nah, coba ping aja. maaf nih, saya udah lama nggak ini apa namanya oprek jaringan sebenarnya. Kalau apa device jaringan ya server masih lumayan sering ya. Tapi kalau device jaringan udah berapa Nah, puluh itu tahun lalu. ini berarti sudah bisa. Ini server ya, 30 server kan? Ya, server saya punya Ubuntu ya. Ya. Nah, berarti ini sekarang si Mikrotik ini kan akan menjadi klien ya, klien baru ya, klien dari FreeRadius. Nah, maka kita harus masukkan dulu klien baru ini ke dalam data klien tadi. Betul ya. Ya. Itu kita bisa mungkin bisa CD ya, CD etc free radius 300 ya, mungkin saya boleh clear ls, kemudian ada clients.conf ya, kita clients.conf ya, kita bisa buat lagi ya clients baru ya, ada mana tadi localhost, kita nyontek aja ke situ gitu ya. Apa namanya, nah seperti ini ya, IP ADDR sama secret aja ya kalau nggak salah yang penting. Nah oke, kita bisa nyontek taruh di atas
Nah, kita bisa nyontek konfigurasi dari sini. Client. Anggaplah mikrotik ya, kita sebut mikrotik. Kemudian IP address. ya DDR 31, kemudian scriptnya Scriptnya. ya admin SOJK aja ya, yang Ya. biar seragam ya. Kemudian udah kita simpan. Kebiasaan buat seragam itu ketika di operasional buatnya seragam semua pas itu. Iya ya, ini bukan best practice ya, ini bukan strong password. Ini admin SOJK ya. Biasanya harus kita berikan yang strong password ya. Kita bisa restart. Coba statusnya apa? Running, tidak ada permasalahan. Kemudian baru konfigurasi apa? Mikrotiknya ya. Jadi konfigurasi mikrotik, gimana dari mikrotiknya ini? Ya, dipandu lagi silahkan Pak Fauzan. Radius, perlu kita cari radius, coba IP ada nggak? Radius ada langsung ya, radius coba. Oh ya, ada ya. Radius, oke, ada ya. Radius tinggal add ya. Nah, tempel karena Ya, address ya mungkin. ini ada apa? Address mungkin ya, Mbak. Address, ya boleh. Address server ya. Address 92 Address 30 ya. Mungkin secret juga ya, secret. scriptnya. Type lagi ya, karena oke ada ya script. Admin SOJK. Service itu ada service. Service-nya type apa? Login kah ada? Login. Ya login ya. Udah ya. Sudah. Sudah. Oke, radius print. Oke, kita coba login ke dalam Mikrotik gitu ya. Mikrotik ya. Apa ini? Logout. Exit Saya nggak? coba remote access saja, kan? Coba telnet aja ya. Coba telnet dari server. Dari server aja. Telnet ke? Oh, telnet ke itu ya. Ya, ke radius. Telnet 192.168 31 ya. Mikrotik apa? 3D 1 2 3 4 5 8. Failed ya. Kita coba sekali lagi deh. Kali ini saya salah ngetik ya. Admin SOJK. Ya, gagal ya. Oke. Kita coba cek. Oh, tadi ada satu lagi, Elkana. Hmm. Sini coba user kita aktifkan dulu radiusnya ya. AA. Oke. Oke, di Cisco ya. User AA. Ada set atau tidak? Ada. User AA set user radius. Radius yes ya. Ya gitu. Udah, itu aja ya. Iya. Coba lagi. Sama seperti tutor Cisco lah sebenarnya. Cuman sinnya lebih Pakai beda dikit ya. beda dikit. Beda banyak loh, bukan dikit. Logiknya sama ya. Oke, berhasil ya. Oke.
hasilnya. Ya. Nah, jadi perangkat-perangkat jaringan, nah, kalau mau autentikasi terpusat, larinya nggak direct langsung LDAP ya. Nah, larinya biasanya lebih bagus menggunakan radius, karena nanti kita juga bisa memporting data apa tadi? Data autorisasi, kemudian accountingnya melalui radius ya. Jadi log dari activity dari user di perangkat ya, bisa tercatat dengan baik. Ya mungkin itu ya yang praktikum hari ini Pak Elkana, apalagi Pak Elkana. Cukup Pak, kalau dari saya. Baik, Tumben, dari mahasiswa ada pertanyaan silakan. tumben cepat ya kita. Nah kalau tidak ada pertanyaan, berarti cukup sampai situ Pak Elkana ya. Oke Pak. Praktikumnya, jadi saya akhiri. Terima kasih pada Pak Elkana. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti biasa ya di Evita. Nanti diupload terus. Ya, Pak Elkana nanti. Ya.